Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, intasharal Islam la bil ikrah wala bis saif. Intasyara, tersebarnya al-Islam, agama Islam, la bil ikrah, tidak dengan pemaksaan, wala bis saif, dan tidak dengan pedang. Jelas kan? Islam itu tidak disebar dengan pemaksaan maupun dengan pedang, maksudnya dengan peperangan. Walakinna bid-da'wati wal mau'izatil hasanah, akan tetapi, walakin artinya akan tetapi, bid-da'wah, dengan dakwah. Dakwah artinya apa? Mengajak. Dakwah itu dalam secara harfiah artinya apa? Mengajak manusia untuk mengenal Islam, bil mau'ibid da'wah wal mau'izatil hasanah, dengan tutur kata yang baik. Itu Islam kesebar. Makanya Nabi ketika ditanya soal hakikat Islam, kata Nabi apa? Hakikat Islam itu al-khuluqul hasan. Hakikat Islam itu adalah akhlak yang baik. Nabi gak bilang hakikat Islam itu yang ibadahnya Masya Allah, yang mungkin setiap hari khatam Quran, atau gak pernah ninggalin sholat tahajud. Enggak. Nabi bilang yang Islamnya bagus, dan hakikat Islam itu adalah yang memiliki akhlak mulia. Orangnya sopan, orangnya santun, itulah cerminan Islam. Jadi kalau ada orang menyebarkan Islam dengan kekerasan, dengan kata-kata kasar, atau kata-kata nggak sesuai dengan ajaran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa itu bukan bagian daripada Islam. Di media sosial nyebarin kata-kata nggak benar kepada agama lain seandainya. Apaan tuh agama hayalan, begini-begini dikatain agama lain. Tapi ngakunya Muslim, kita harus jawab ke dia, Anda bukan cerminan seorang Muslim. Cerminan seorang Muslim memiliki akhlak yang mulia dan menghormati agama yang lain, bukan mengakuinya. Menghormati bukan berarti mengakui. Bedain. Di Indonesia ini kadang-kadang Islam suka kebablasan juga. Menghormatin yang lain, agama lain, tapi seolah-olah mengakui agama lain. Itu kufur. Kalau ada orang Islam menghormati plus mengakui agama lain, itu Muslim sudah menjadi kafir. Menghormati wajib, mengakui kagak boleh. Agama lain juga menghormati agama Islam, tapi mereka juga tidak akan mengakui Islam sebagai apa? Agama. Itu prinsip masing-masing. Cuman dalam kita bermasyarakat, dalam kita ini hablum minan nas, hargailah agama lain. Gak boleh kita hardik, gak boleh kita hina, gak boleh kita ini mencaci maki. Karena Islam itu disebar dengan cara mengajak bil mau'izah al hasanah, mengajak dengan tutur kata yang baik dan dengan akhlak. Walakin, akan tetapi, ba'dul kufar, sebagian orang-orang kafir di zaman Nabi ini maksudnya. Walakin ba'dul kufar, akan tetapi sebagian orang kafir, kanu ya'taduna 'alal muslimin, mereka sering dan suka menyakiti orang-orang Islam dan menyerang orang-orang Islam. Wa yakhrujunahum min biladihim, dan mereka mengusir umat Islam dari kota dan tempat tinggalnya. Contoh saja Nabi dengan sahabat, mereka sampai hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah rumahnya ditinggal, usahanya ditinggal, hartanya pun dirampok. Jadi orang Islam sampai segitunya dia dimusuhi sama orang kafir. Mereka disuruh diusir dari rumahnya dan hartanya diambil secara paksa. Kama waqa'a fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana
telah terjadi di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihada, dikarenakan hal ini, amarallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan biqitali haula, untuk berperang melawan mereka yang suka menyerang umat Islam. Jadi pada dasarnya peperangan terjadi karena ada serangan duluan, dimusuhin, diusir dari rumah, hartanya dirampas, sehingga turun ayat Allah nyuruh umat Islam nggak boleh diam, harus melawan. Seperti maling masuk ke rumah kita, bawa senjata, udah ditodong, mau ngambil harta, anak atau istri sudah mulai dilukai, kita diam atau kita ngebalas? Udah pasti kita bela diri saat itu dan ngebalas. Itulah Islam pada dasarnya. Islam gak pernah mukul duluan. Cuman ketika dipukul, kita disuruh apa? Bela diri. Itulah pepatah orang Betawi ya. Lo jual gue, itu Islam sebenarnya. Itu prinsip Islam. Cuman jadi apa? Jadi pepatah. Sebenarnya jangan salah ya, pepatah orang dulu itu suka mengandung arti, cuman kita nggak paham aja. Lo jual, gue beli, maksudnya kalau lo nyakitin, lo nyerang, gue pasti apa? Gue pasti lawan. Itu bagian daripada Islam. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillah, maka berperanglah kalian di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, berperanglah kalian di jalan Allah terhadap mereka-mereka yang menyerang kalian. Wala ta'tadu, tapi jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak suka dengan orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya apa melampaui batas? Mereka ngajak perang lawan, cuman ada batasan. Dia nyerah jangan dibunuh. Dia ngerasa udah kagak mau perang lagi, ya berhenti. Anak-anaknya nggak boleh disakitin, perempuan-perempuan mereka nggak boleh dibunuh, orang tua mereka nggak boleh diapa-apain. Jadi itulah prinsip Islam. Walaupun kita melawan karena kita diserang, tapi ada rambu-rambu, nggak boleh melampaui batas. Mentang-mentang diserang habisin semuanya, anak kecilnya bantai, perempuannya bantai, nggak begitu Islam sama sekali. Jadi kalau ada orang menyebarkan soal Islam dengan cara begitu, bilang sama dia, Anda tahu Islam itu dari film, bukan tahu Islam dari sejarah yang sebenarnya. Kalau segala sesuatu kita tahu dari film, film itu yang bikin orang-orang bodoh banyak. Dan itu hayalan semua. Film apa isinya coba? Kita disuruh menghayal aja. Dan kita tahu orang lagi action aja. Salah sedikit aktingnya, ulang. Kita tahu semua isinya kebohongan, tapi dipercaya. Sesuatu yang isinya kebohongan dan dipercaya, ini yang bodoh siapa sebenarnya ini? Yang bikin filmnya apa yang percaya dengan filmnya? Yang percaya. Udah tahu itu kebohongan, dipercaya. Yang jelas-jelas dalam Islam Al-Quran itu jelas, hadis Rasulullah jelas, nggak dipercaya sama dia. Dia lebih percaya sejarah dari orang kafir, sehingga salah memahami agama Islam. Wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka dengan mereka-mereka yang melampaui batas. Contoh melampaui batas sekarang yang terjadi, orang mengatasnamakan Islam, bom bunuh diri. Itu melampaui batas. Kenapa? Orang lagi nggak nyerang ente, orang lagi nggak bawa senjata nyerang kita, ente bawa bom. Kenapa? Ini kufar, harus mereka mati. Siapa yang ngajarin begitu? Dalam Islam ente diserang, ente melawan. Ente yang ngelawan di sini arti apa? Membela diri, nggak mungkin pasrah. Cuman kalau nggak ada serangan, ente haram membunuh orang lain. Karena kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, man ada muahidan kuntu khasimahu yaumil qiyamah. Orang yang nyakitin kafir muahad, tahu kafir muahad? Kafir yang ada perjanjian dengan umat Islam saling menghormati. Kayak sekarang nih,
Tetangga kita kadang-kadang di luar Islam, teman dekat kita di luar Islam, itu mereka disebutnya apa? Mu'ahad. Ada perjanjian saling menghormati. Disakitin sama orang Islam, sedangkan tuh orang nggak pernah nyakitin Islam. Kata Nabi, itu orang Islam yang nyakitin orang mu'ahad, di hari kiamat saya akan jadi musuh dia. Yang Islamnya dimusuhin sama Nabi. Karena itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam Anda disuruh melawan ketika terjadi kejahatan. Serang sama orang kafir, mereka sudah nyiapin pasukan, lah kita harus melawan. Sama halnya ketika Abu Sufyan, ini perang Badar. Perang Badar ada orang-orang yang nggak ngerti Islam, mereka nyebarin fitnah di YouTube. Lihat tuh perang Badar, itu kan perampasan. Muhammad ngajarin teman-temannya, sahabatnya untuk ngerampok dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Pada dasarnya itu bukan perampokan, itu balasan dari apa? Dari perampokan yang dilakukan sama orang kafir. Kan orang Islam diusir dari Mekah, rumahnya diambil, harta bendanya diambil, dagangannya diambil. Allah suruh balas. Tuh Abu Sufyan bawa dagangan banyak tuh, balas karena mereka sudah ngerampok duluan. Itu sejarahnya begitu sebenarnya. Bukan tiba-tiba Nabi bawa sahabat, yuk kita rampok. Nggak begitu, hati-hati dalam memahami apa? Memahami sejarah. Dan itu berbahaya kalau kita nggak tahu sejarah dari apa? Dari sumber yang sebenarnya. Cuman katanya, naudzubillah min dzalik. Wa ma'adzalika, meskipun demikian, fa innal qital, sesungguhnya peperangan itu tidak wajib kecuali dengan 6 syarat. Apakah setiap orang Islam itu ketika diserang sama orang di luar Islam dia harus berperang? Ada 6 syarat. Kalau 6 syarat ini terpenuhi, itu muslim wajib ikut berperang dan membela agama. Apa itu? Yang pertama al-bulugh, orang tersebut sudah baligh. Anak kecil kagak wajib ikut perang. Ini kita cerita perang, benar-benar perang ya. Orang di luar Islam udah siapin pasukan mau bunuhin kita, lah kita harus melawan. Nggak boleh pasrah sama aja ya, sama aja namanya bunuh diri itu. Kita disuruh ngelawan dan membela nyawa kita, karena kita akan diserang. Tapi anak yang belum balik nggak wajib ikut perang. Yang kedua berakal. Kalau dia gila nggak wajib perang. Lagi mana mau perang dia? Orang gila dikasih pedang, yuk ikut perang, dia nusuk diri sendiri. Kalau nggak nusuk dirinya, dia orang Islam teman-teman yang dibunuh-bunuh sama dia. Karena orang kagak waras, nggak wajib ikut berperang. Yang ketiga al-hurriyah, merdeka. Jika dia budak tidak wajib berperang juga ya. Kalau sekarang semua orang merdeka, nggak ada perbudakan. Yang keempat ad-dzukuriyah, laki-laki. Perempuan nggak wajib berperang. Bahkan mereka tidak dianjurkan untuk ikut peperangan. Cuman sekali 2 kali pernah wanita-wanita sahabat ikut bersama rombongan perang, tapi mereka itu menjadi mumarridah. Kalau bahasa kita menjadi suster. Jadi ada yang terluka, mereka yang apa? Mereka yang obatin, bukan ikut perang angkat pedang. Karena perempuan tidak diwajibkan dan tidak diharuskan untuk berperang. Kemudian yang kelima as-sihah, sehat. Sakit kagak wajib ikut perang ya. Yang keenam at-taqah, artinya mampu untuk ikut perang. Terkadang sehat tapi nggak mampu. Contohnya apa? Orang udah tua, umur udah 70 tahun. Ayo perang, sehat, tapi udah tua. Megang pedang udah gemeteran. Lah ini disebut itu apa? Nggak ada kemampuan ya, dan nggak wajib ikut berperang. Wala yajibu, tidak wajib berperang bagi anak yang belum baligh, bagi orang yang gila, bagi budak, bagi wanita, dan bagi orang sakit.
Mereka tidak diwajibkan untuk berperang, dan itu pun nggak semua yang 6 syarat ini terpenuhi dia bisa ikut perang. Dia harus menguasai yang namanya ilmu apa? Ilmu peperangan, minimal bagaimana megang pedang, gimana ngelawan, gimana kalau pedang ketemu pedang, itu kan ada latihannya. Bukan langsung megang pedang langsung ngelawan, nggak bisa. Itu sama aja ente nggak ngerti bela diri, ngelawan orang bisa silat. Babak belur gitu. Itu nonjok anak STM aja udah. Sono kemari tuh tangan. Dianya nangkis kita udah capek digebukin gitu sama dia. Nah itu harus tahu ilmunya. Nggak mungkin kita ini ikut berperang sedangkan kita nggak paham bagaimana cara berperang. Maka ada latihannya, ada pelatihan. Waman usira minal kufar, dan orang-orang kafir yang ditangkap, yang ditawan, menjadi tawanan, fa'ala naw'ain, mereka itu ada 2 golongan. Orang kafir yang ditawan itu ada 2 golongan. Yang pertama, yusiru raqiqan bimujarradis sabiya. Ada yang langsung menjadi budak hanya karena ditawan. Ditawan langsung jadi budak. Siapa mereka? Anak-anak sebian, anak-anak apa? Anak-anak yang belum sampai usia dewasa, dan juga wanita-wanita mereka. Kok langsung jadi budak? Itu balasan dari perbudakan yang terjadi. Perbudakan terjadi bukan di zaman Islam. Dari zaman Romawi udah ada perbudakan. Bahkan di negara-negara besar, di kaisar-kaisar zaman dulu, yang namanya budak itu sangat banyak. Islam hanya membalas saja, itu pun disuruh untuk apa? Dibebaskan. Kan banyak orang ngelakuin hubungan suami istri siang-siang Ramadan, kafarannya apa? Bebasin budak. Kalau nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kagak mampu, kasih fakir miskin makan 60 orang. Dan banyak hadis Nabi soal membebaskan budak, lebih dari 80 lebih hadis. Ratusan hadis soal pahala membebaskan budak. Nah, cuman kalau secara hukum begitu mereka ditawan langsung jadi budak, wanita dan anak yang belum sampai usia, anak yang baru usia apa? Usia baligh, ya, sebian itu baru apa? Usia baligh. Yang kedua, tidak langsung dijadikan budak. Siapa mereka? Mereka itu laki-laki yang sudah melewati usia baligh, ya kurang lebih di atas 17 tahun ke atas. Mereka nggak langsung jadi budak, tapi imam atau hakim yang memutuskan mereka mau diapain. Jadi pas terjadi peperangan kan mereka ngelawan pasti deh. Yang umur 17 tahun ke atas mereka angkat pedang, tapi mereka sekarang ditawan, diapain? Kata ulama nggak langsung jadi budak. Jadi hakim yang mutusin. Apa keputusan hakim? Dia boleh milih. Yang pertama, membunuh mereka, karena mereka sudah melawan dan ingin membunuh umat Islam. Ini hakim memutusin. Yang kedua, istirqaq, dijadikan budak. Nah, hakim mutusin gimana nih? Dibunuh atau jadiin budak? Yang ketiga, al-manna alaihim bitakhliyati sabilihim. Yang ketiga, dibebaskan. Jadi mereka udah ditangkap, hakim bilang bebasin, ya bebasin. Hakim bilang hukum mati, ya hukum mati. Hakim bilang jadiin budak, jadi budak. Kemudian yang keempat, al-fidyah, bayar pajak. Mereka tetap boleh hidup, tapi kena bayar pajak tahunan. Itu yang terjadi di zaman umat Islam terdahulu. Jadi kalau anak kecil dan wanita langsung mereka selamat. Selamatnya apa? Mereka langsung dijadikan budak. Tapi bukan berarti mereka dihinakan. Justru Islam nyuruh bebasin mereka. Cuman dalam pelaksanaannya mereka dijadikan budak, gamparan atau tamparan buat orang kafir. Lo dikit-dikit orang Islam jadiin budak, kita pun bisa jadiin istri dan anak kita budak. Tapi diem-diem Islam di belakang bebasin, pahalanya sebesar gunung, pahalanya begini, begitu Islam.
seolah-olah galak di depan, di belakang rahmatnya luar biasa. Itu Islam. Cuma kalau sebaliknya, Islam mereka ditawan, selesai udah. Kalau bisa dikasih ke binatang buas. Tapi lihat bagaimana umat Islam, ini kejadiannya itu dan heboh sampai masuk TV-TV terkenal, termasuk Al Jazeera. Jadi ada tentara-tentara Inggris yang pernah ditawan oleh Taliban. Mereka ditawan hampir 2 tahun lebih. Dan pemerintahan Inggris udah yakin itu 2 tentara yang udah mati. Ternyata masih hidup, tambah gemuk. Jadi tiba-tiba suatu saat mereka dibebasin. Mereka kembali ke Inggris, mereka sambil cerita, sambil nangis. Kami ditawan 2 tahun sama Taliban, kagak pernah diapa-apain. Kita ditaruh di ruangan ber-AC, makan buah-buahan tiap hari. Bahkan mereka punya timbang badannya semakin bertambah. Itu cuma sekali mereka ngomong begitu di TV, habis itu nggak ada kabarnya lagi, nggak tahu diapain sama pemerintahan Inggris sendiri. Karena takut jadi fitnah, nggak tahu diapain itu, dibungkam sampai dibunuh, Allahu a'lam. Itu nyata. Yang ditawan sama umat Islam nggak diapa-apain, karena Islam begitu. Jelas-jelas di perbatasan antara Syria dengan Lebanon. Anda lihat ini berita semua, bukan Anda ngada-ngada. Lihat di berita. Jadi ada orang ISIS ditangkap di perbatasan Lebanon oleh tentara Lebanon. Pakai bahkan ISIS. Begitu dibuka salib segede-gedenya. Tapi ngakunya ISIS. Dibunuh? Kagak. Cuman diomelin doang. Itu Islam itu. Jadi kalau mau tahu Islam, ya begitu Islam. Di depan sangar banget, di belakang kagak. Sangarnya sangar hak ya, bukan sangar preman. Ente sakitin, dia ngebalas. Cuma di belakang beda lagi. Ente ngambil orang Islam dijadikan budak, ente seksa, ente bunuh, kalian dijadikan budak di Islam. Justru Islam menyuruh apa? Bebasin, bebasin, bebasin. Siapa yang membebaskan budak dapat sebesar gunung Uhud pahala. Siapa yang bebaskan budak begini begini. Nabi begitu terus. Dan itu semua perintah dari Allah. Karena Islam mengkikis perbudakan. Sampai terakhir katanya yang saya dengar di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu perbudakan terakhir udah kagak ada lagi. Jadi dikikis sama Islam sampai benar-benar perbudakan apa? Hilang. Jadi nggak ada perbudakan dan tidak pernah Islam memulai adanya perbudakan. Semua adalah reaksi dari apa? Dari perilaku lawan. Lawan perilakunya begitu dibalas sama umat Islam. Cuman diam-diam mereka apa? Berbuat baik. Perempuan ditangkap, dijadiin budak. Ada sahabat suka. Ini perempuan masuk Islam, nggak jadi budak, jadi istri dinikahin. Tiba-tiba masuk Islam. Pokoknya begitu mereka ditangkap, tiba-tiba syahadat, nggak bisa jadi budak. Karena mereka langsung haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya, karena sudah ngucap apa? Syahadat. Cuman kalau nggak ngucap dijadiin budak. Sahabat suka dinikahin. Dibebasin, disyahadatin, nikah. Dan itu banyak terjadi antara sahabat seperti itu. Bukan yang seperti disebar sama orang kafir tentang Islam. Mereka nggak paham apapun. Kalau mau baca sejarah yang sebenarnya, siapa yang lebih kejam, Islam atau mereka? Mereka kejam banget, Islam nggak ada kekejamannya. Islam mau bunuh diri, Islam bunuh orang, Islam. Lah, yang dudukin negara kita hampir 300 tahun siapa? Islam, tapi bukan orang Islam. Bukan orang Islam. Dan diseksa habis-habisan. Kita punya warga negara dulu, bukan jadi budak lagi udah. Benar-benar udah kayak robot. Kerja tanpa ada apa? Tanpa ada istirahat. Jadi jangan ngatain Islam deh kalau nggak ngerti. Justru Islam datang membawa rahmat dan membawa kesujukan. Perlawanan terjadi dari umat Islam, tapi semua ada batasan. Karena Allah nyuruh begitu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Waman aslama minal kufar, dan siapa-siapa di antara orang kafir yang syahadat masuk Islam,
qablal asr, sebelum ditawan, maka mereka langsung diharamkan darahnya, diharamkan hartanya, dan mereka menjadi seorang muslim secara utuh. Jadi begitu perang habis, mereka ditawan, syahadat, udah nggak bisa diapa-apain. Bagian dari orang Islam. Islam nggak pernah ngelihat suku, nggak pernah ngelihat apa? Nggak pernah ngelihat ras. Lihat Bilal bin Rabah, orang Afrika, dia budak, masuk Islam, dia yang boleh naik ke atas Ka'bah, nginjak Ka'bah buat adzan. Agama lain masih ada yang namanya sifat rasis. Coba ente lihat negara-negara yang bukan Islam, orang-orang kulit hitam sepele, dibunuh-bunuh nih ya, dikit-dikit bikin salah, rampok, tembaknya di jalan. Begitu, kenapa? Rasis terhadap orang hitam. Islam kagak ada. Inna akramakum indallahi, orang yang paling mulia di antara kamu yang paling bertakwa. Nggak ngelihat kulitnya, nggak ngelihat mukanya. Bilal orang Afrika, kulit hitam, boleh naik ke atas Ka'bah untuk apa? Mengumandangkan azan, menyampaikan azan. Selain Bilal kagak boleh nginjek Ka'bah. Bilal boleh nginjek Ka'bah. Itu kemuliaan Islam. Jadi Islam nggak pernah rasis sama sekali. Hati-hati. Kalau ada sebar Islam tuh begini, Islam begitu. Mana Islam? Di Indonesia mayoritas Islam, orang di luar Islam disakitin kagak? Terjadi fitnah aja terhadap orang di luar Islam, yang bela orang Islam banyak di negara kita begitu. Tapi salah aja orang Islam ya, salah mulu di sini. Itu jangan begini, Islam jangan begini, jangan mabuk agama. Kalau kita mabuk agama, kita udah bantai semua yang bukan Islam. Logikanya begitu. Kayaknya salah kayaknya ya. Gitu, sudah PRT gitu ya. Apa namanya? Kita catat aja siapa yang bukan Islam nih. Besok malam-malam udah sikat. Itu baru kita mabuk agama. Enggak terjadi dan tidak akan terjadi dalam umat Islam begitu. Justru kita bilang orang yang menyebarkan rasa takut mengatasnamakan Islam, dia bukan seorang muslim. Karena Islam diambil dari kata salam, artinya apa? Damai. Islam bukan diambil dari kata apa? Qital, peperangan, enggak. Dari kata salam, artinya perdamaian. Wa yahkumu lis-sabi bil Islam 'inda wujudi ahadi thalathi asbab. Anak yang belum balik langsung dihukum sebagai seorang muslim dikarenakan 3 sebab. Pertama, an yuslim ahada abawaihi. Salah satu antara kedua orang tuanya masuk Islam, anak langsung ikut Islam. Mak bapaknya kafir, tiba-tiba salah satu masuk Islam. Ini anak yang belum balik, itu hukumnya hukum Islam. Ngikutin agama yang paling mulia antara kedua orang tua. Yang kedua, yusbihi muslimun wa huwa munfaridun an abawai, atau diangkat anak oleh seorang muslim yang dimana kedua orang tuanya sudah tidak diketahui keberadaannya. Dia dari keluarga non muslim tapi diangkat jadi anak sama orang Islam, langsung otomatis apa? Dia menjadi muslim tuh anak yang belum balik ya. Yang ketiga, yujad laqitan fi daril Islam, atau sebagai anak yang ditemukan tapi di negara muslim. Di Indonesia ada anak nggak tahu anak siapa ditemuin, siapa bapaknya, siapa ibunya dia nggak tahu. Dicari tahu, sampai ngadu ke polisi kagak ketemu juga. Akhirnya kita angkat jadi anak, dia muslim karena ditemukan di negara mayoritas muslim ya. Atau tadi ditemukan tapi nggak jelas siapa kedua orang tuanya, langsung jadi Islam. Atau salah satu orang tuanya masuk Islam, apalagi ibu bapaknya dari awal udah Islam. Anak yang lahir dari bapak dan emak Islam, otomatis dia muslim, nggak perlu syahadat lagi. Kan sekarang ada nih aliran di negara kita, itu belum Islam, itu harus syahadat lagi. Oh bisa? Ya kan orang syarat Islam syahadat, nggak ada Islam turunan. Nah, ada lagi dong omongan begini nih. Kita nggak pernah dengar ya sahabat dapat anak, anaknya disyahadatin. Begitu bisa ngomong syahadat lo belum Islam lo, kagak ada sahabat begitu. Otomatis itu anak ngikut agama orang tuanya. Kalau salah satu Islam dia jadi muslim, dua-duanya Islam, apalagi nggak usah ditanya. Jadi anak yang belum balik dianggap Islam karena orang tuanya muslim.
atau salah satu orang tuanya apa? Muslim. Yang kedua, ditemukan oleh seorang muslim diangkat anak sedangkan nggak jelas siapa kedua orang tuanya. Yang ketiga, anak ditemukan di negara yang mayoritas muslim, langsung Islam otomatis. Kecuali ditemukan sudah balik. Ini kita ngomong masih belum balik. Kalau udah balik, kita tanya, agama kamu apa? Kalau dia bilang bukan Islam, mau gak masuk Islam? Dia mau, syahadatin. Gak mau, jangan dipaksa. Boleh gak kita urus dia? Ini gak masalah. Bagian daripada kehidupan, hal belum nas, berbuat baik kepada siapapun, mau di Islam maupun bukan Islam. Cuman memang diutamakan kebaikan sesama muslim. Cuman ada orang di luar Islam butuh bantuan, ya bantu. Enggak, dia kafir, gua nggak mau bantu dia. Siapa yang ngajarin begitu? Nabi orang Yahudi disuapinin sama dia. Sedangkan Yahudi tiap hari ngomong Muhammad itu apa? Nabi palsu. Ama Nabi disuapinin sampai Nabi meninggal. Dia tahu yang nyuapinin udah kagak ada, dan diceritain bahwa yang nyuapinin dia adalah Rasulullah. Ini Yahudi langsung syahadat. Itu Islam. Jangan pernah kita ini menyebarkan Islam dengan cara yang menakutkan. Pegang mic, masya Allah deh, muka acak-acakan, anggap dirinya paling ahlu sunnah. Haram, bid'ah, syirik. Oh, serem begitu lihat ya. Kita lihat tampangnya ya serem, gimana dia ngomong. Seolah-olah Islam begitu. Siapa ngajarin Islam begitu? Musik haram. Ya musik itu ada khilaf ulama. Ada yang haramin, ada yang kagak. Ini yang menjadi masalah, ngomong haram artis baru taubat. Baru taubat, bukan dia dekat sama Allah, malah nyalahin orang. Nah ente kan taubat ini buat dekat sama Allah, apa ngerasa diri itu lebih suci? Kalau tujuannya dekat sama Allah, ya udah, ente tahu haram musik dari guru, ikutin guru ente. Tapi jangan haramkan bagi yang lain, karena masih ada ulama yang tidak mengharamkan musik. Tapi bisa jadi haram karena ada alasan. Yang nyanyi aurat buka, isi syairnya lagunya kagak benar, ada minuman keras, ada perzinahan, ada campur laki perempuan, baru haram. Nggak secara mutlak musik itu apa? Dia haramkan. Harusnya begitu. Baru tobat, gurunya udah paling masya Allah deh, gurunya udah setara sama Nabi udah. Tapi bilang itu guru saya ngomong, lulusan Arab Saudi dia. Terus lulusan Arab Saudi udah pasti nggak salah ya? Abu Jahal lulusan Arab Saudi juga ya? Abu Jahal, Abu Lahab lulusan sono. Bahkan mereka sepuh-sepuhnya. Tapi mereka orang-orang kafir. Nggak bisa begitu. Hati-hati. Makanya kalau mau benar tuh benar aja, jangan pakai nyalahin. Kan kita gedek kalau ngeliat orang mau pura-pura tobat tapi baru tobat berapa minggu udah berfatwa. Ini kan salah. Kayak lagi heboh juga tuh masalah, kita nggak sebut artisnya deh. Dapat anak kamu diadanin dikomatin. Kenapa? Guru saya bilang nggak ada hadisnya dhaif. Saya nggak mau adanin komatin. Guru saya bilang hadisnya dhaif. Gurunya ngomong hadisnya dhaif. Imam Syafi'i ahli hadis. Imam Ahmad bin Hambal adalah pakar hadis. Nyunahin adanin komatin. Kok gurunya anak kemarin bisa bilang hadis dhaif, nggak boleh adzan yang qomatin? Seolah-olah lebih alim dari Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad bin Hambal. Ini si Paul yang baru ngaji sama guru, udah guru masya Allah udah hadis dhaif. Kalau kita tanya sama tuh artis hadis dhaif artinya apaan? Dia kagak tahu pasti. Udah apa kata gurunya aja deh. Imam Syafi'i kagak dianggap. Udah ini guru anak masya Allah udah. Kagak bisa begitu. Makanya kata Nabi dalam sabdanya apa? Ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan antara umatku itu adalah rahmat dari Allah. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Kayak kurban. Kurban itu mazhab Syafi'i. Sunnah muakkadah. Mazhab Hanafi wajib. Terus yang ikut mazhab Hanafi ngomong-ngomong gitu, wajib yang nggak kurban masuk neraka. Kagak bisa. Itu berbeda pendapat. Harusnya begitu. Bijak. Islam itu indah, makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah datang ke rumah Nabi. Nabi lagi rebahan. Sayyidina Aisyah ada dua wanita budak lagi sedang main rabbana atau dufuf. Mereka melantunkan syair-syair. Abu Bakar Siddiq begitu masuk, amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah.
Apakah ada suling setan di dalam rumah Rasul? Nabi langsung duduk, kata Nabi, udah diam wahai Abu Bakar. Ini hari raya, biarin aja. Tuh Nabi tuh. Nabi bijak. Kalau emang dari awal salah, Nabi udah pasti marah-marah. Nggak nunggu Abu Bakar Siddiq marah. Itu Islam sebenarnya. Apa dalil bahwa musik itu tidak diharamkan secara mutlak sama sahabat? Walaupun banyak sebagian sahabat tidak suka musik. Dalilnya gampang, yang sering dibawa-bawa sama orang-orang yang mengharamkan musik. Mereka suka bawa dalil Abdullah bin Umar, anaknya sedang Umar bin Khattab, kan pernah lewat katanya. Lihat ada pengembala kambing sedang apa? Sedang main suling sambil syair. Abdullah bin Umar saat itu nutup telinga, agak mau dengar tuh suara. Kata mereka, itu dalilnya haram. Justru itu dalilnya tidak haram. Kalau dalilnya haram, Abdullah bin Umar harusnya ngamuk. Jangan, haram itu begini. Ternyata Abdullah bin Umar nggak ngomong begitu, tutup telinga. Buat pribadi dia nggak suka. Tapi Abdullah bin Umar nggak haramin buat orang. Kalau haram kan harusnya negor ya, bukan nutup apa. Itu aja udah dalil sebenarnya. Kadang-kadang ngaji sama guru, nganggap guru paling masya Allah sih, susah. Hati-hati ya, Islam itu sangat indah. Islam itu mudah. Makanya kata Nabi, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Yang penting semua sesuai dengan syariat Allah. Memang kalau udah ada musik, hajatan, yang nyanyi masya Allah pakaiannya kebuka, ya haram. Ketutup pakaiannya, tapi laki-laki pada nyawer, haram juga. Mana nyawer-nyawer masukin ke situ? Nah, itu haram. Oh enggak, ketutup nggak ada nyawer, tapi lagunya isinya haram, ya haram. Isi lagunya bagus, nggak ada nyawer, ketutup, tapi ada minuman keras, ya haram. Gitu aja. Cuman yang nyanyi syair-syair wajar, apalagi itu syair-syairan. Yang berkaitan dengan pengantin, seperti Barakallahu lakum, seperti lagu Maher Zain tuh, kan suka dinyanyiin kadang-kadang. Yang hadir perempuan rata-rata, yang nyanyi juga perempuan, pakai apa? Sopan, tapi di acara pernikahan, ya udah biarin aja. Kan orang lagi nikah, masa disuruh sepi, suara jangkrik doang, kan kagak nyambung. Isinya itu, makanya ada yang boleh, ada enggak. 4 madhab emang mengharamkan musik, tapi dari ulama 4 madhab banyak yang tidak mengharamkan musik. Madhab Syafi'i sendiri lebih dari 30 ulama besar yang tidak mengharamkan musik, karena mereka punya dalil. Pakai ilmu dikaji tuh hadis-hadis Nabi. Mereka bilang hadis Nabi soal musik nggak ada hadis Nabi berdiri sendiri. Nabi nggak pernah berkata musik itu haram atau akan datang suatu zaman mereka menghalalkan musik, nggak ada. Pasti panjang. Mereka menghalalkan musik, perzinahan, laki perempuan campur, ada minuman keras. Selalu begitu hadis Nabi. Ulama yang bilang nggak haram musik, mereka bilang hadis Nabi nggak berdiri sendiri. Musik haram kalau ada minumannya, ada perzinahannya, ada campur laki perempuannya, karena hadisnya begitu. Yang bilang haram nggak bisa, itu setiap perkataan Nabi berbeda. Musik haram, minuman haram, zina haram, berarti kan khilaf ulama. Yang bilang haram musik, fadol, bagus. Lebih baik yang dengerin Al-Quran daripada yang dengerin musik. Yang masih dengerin musik, biarin aja, itu nggak bisa nyalahin. Mereka masih bersandar kepada pendapat ulama juga ya. Tapi itu ulama yang menghalalkan musik ada syarat emang. Syairnya syair yang wajar, bukan syair yang jorok. Cinta satu malam itu udah jorok itu. Mau nyanyi aki-aki juga ada dosa. Karena isinya apa? Udah kagak beres. Yang kedua, yang nyanyiin siapa? Perempuan pakaiannya kebuka, jadi haram. Perempuan dengan suara merdu depan laki-laki, haram. Itu udah jelas, karena perbuatannya. Bukan berdiri sendiri, musik semua haram, enggak. Karena di zaman Nabi itu mereka dikenal dengan syu'ara, orang-orang ahli syair. Dan syair itu identik ada musiknya, minimal ada suling. Gak pernah orang mengungkapkan syair tanpa musik, pasti ada musiknya. Dan itu di zaman Rasulullah itu menjadi hal yang biasa. Sampai kan ada ahli syairnya Nabi, siapa dia? Hasan bin Thabit. Hasan ini ahli syair Nabi, yang dikit-dikit mengungkapin syair,
menyampaikan syair depan Nabi. Nabi nggak pernah marah, justru Nabi senyum-senyum. Jadi ini khilaf ulama. Yang nggak suka, fadhol. Yang suka, biarin aja selama masih dalam koridor syariat. Cuma kalau dia suka perempuannya kebuka dan lain sebagainya tadi, ya haram dengerin musiknya. Maka di situ hati-hati. Jangan gampang berfatwa cuman ngaji 3 hari. Ikut kajian seminggu, jangan langsung jadi ulama besar. Ulama besar dulu ngaji hampir 10-20 tahun baru jadi ulama. Ini baru seminggu langsung ulama besar, dapat wahyu nih. Agak bisa begitu ya, hati-hati. Nah, ini ilmu ya, ini agama. Jangan sampai kita ini jadi bahan tertawa orang di luar Islam, dari orang Islam tuh berantem sesama dia. Ada haramin, ada kagak, gara-gara kita juga nyontohin. Maka serahkan urusan fatwa itu kepada ahlinya. Kita bukan ahli fatwa. Kita saja ngikutin ulama, berarti kita ini mukallid. Ngikutin pendapat ulama, bukan ahli fatwa. Ahli fatwa itu harus menguasai ilmu banyak. Itu pun dia nggak bisa berfatwa sendiri. Ada majelis fatwa, musyawarah, baru keluar suatu hukum fatwa. Bukan tiba-tiba di pengajian saya berfatwa ini haram. Nggak bisa begitu. Kan ada majelis syura kan disebutnya, majelis fatwa. Kalau di Hadramaut itu disebutnya apa? Majelis ifta. Isinya mufti-mufti itu, ulama-ulama besar. Mereka setiap mengeluarkan hukum, mereka musyawarah dulu. Lihat sumber-sumber dalil, mereka sepakat baru disampaikan. Hukum ini begini. Hukum ini begitu. Bukan tiba-tiba ngaji, mengeluarkan apa? Mengeluarkan fatwa, nggak bisa ya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya insyaallah kita masuk ke bab yang berikutnya berkaitan dengan ahkamus salam wa qismatul ghanimah. Hukum menyandra dan hukum membagi rampasan perang. Ini kita perlu tahu biar kita tahu sejarah. Bukan berarti kita mau perang. Biar tahu sejarah, kalau ada orang nyalahin Islam, ente bisa membahas. Islam tuh begini. Jangan salah ente ngerti apa? Islam carilah Islam dari sumbernya. Jangan cari Islam dari apa? Dari film atau dari media. Media itu bukan Al-Quran ataupun kitab suci. Isinya ada orang munafik iya, orang jujur iya. Jadi siapapun bisa menyampaikan berita di media, bukan kitab suci. Tempatnya salah iya, tempatnya kejujuran iya. Kita nggak tahu mana yang jujur, mana salah. Cuman kalau Al-Quran itu sudah jelas-jelas firman Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum ditutup, kita kasih waktu untuk 3 pertanyaan. Fadhal. 3 pertanyaan. Waalaikumsalam. Nah. Sudah sendawa maksudnya? Udah sendawa, kalau masih makan lagi haram. Terus itu doang. Gini, sendawa itu nggak selalu identik dengan kenyang. Ente sakit mah sendawa mulu. Karena kan punya emak, dikit-dikit sendawa walaupun belum makan. Lagi puasa nih, jam 3 sore sendawa mulu aneh. Sendawanya bukan karena kenyang, tapi karena penyakit mah. Sendawa itu nggak selalu identik dengan kenyang. Ya, jadi kalau ente lagi makan sendawa masih lapar, ya makan masih lapar. Kecuali udah kenyang, sendawa udah kenyang tuh, makan lagi sebenarnya bukan haram ya, cuman nggak bagus berlebihan dalam makan, karena nggak ada makanan itu jadi haram, kecuali makanan memang makanan haram. Cuman ketika masuk ke perut jadi haram kagak. Selama ente kuat, tangkinya besar, fadhol. Mau sampai sini juga, sampai nggak bisa napas. Cuman nggak bagus buat kesehatan. Maka ada batasan, kata Nabi apa? Thuluthun li ta'amika wa thuluthun li syarabika wa thuluthun li nafasika. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat bernafas. Artinya kalau makan jangan terlalu kenyang. Ente makan porsi sebesar apa? Minumnya harus sama. Kalau mau sehat. Teori yang diajarkan sekarang minum minimal 2 liter. Itu emang kalau porsi makannya hampir kurang lebih sama. Cuman kalau makannya dikit, minumnya kebanyakan, nggak bagus juga, kebanyakan cairan. Yang ada apa? Menyebabkan kita punya darah apa? Encer, lemes.
Hah? Kita punya badan jadi kayak layangan, nggak bagus juga. Itu disesuaikan dengan porsi makan dikit, minumnya sama. Cuman kan teori sekarang 2 liter itu emang disesuaikan dengan makan sehari 3 kali. Emang kurang lebih segitu 2 liter. Nah, kalau makan dikit disesuaikan, sepertiga minum berarti sepertiga makan. Dan kalau bisa itu dianjurkan itu minum yang banyak sampai berlebihan itu dikasih jeda dari makan. Nah, kurang lebih kalau bisa setengah jam minimal lah. Mau minum yang banyak bahasanya. Minum sedikit-sedikit pas lagi keselak ya wajar ya. Jangan keselak kita tahan. Ya minum, nggak mungkin nggak minum. Cuman minum yang berlebihan kasih jeda. Karena dalam ilmu medis katanya kalau langsung minum kita punya lambung itu nggak bekerja, capek dia kerjanya karena kepenuhan cairan. Nah, sedangkan kan lambung itu penuh dengan apa? Dengan asam kan, itu ngancurin makanan. Ini asamnya berkurang karena banyak air yang masuk, capek. Nah itu bikin kita mah. Orang Indonesia rata-rata hampir 80% sakit mah semua. Karena kita minumnya begitu kan. Nah, es teh manis sudah 3-4 gitu. Itu sambil makan tuh. Habis makan, kopi bisa 3 gelas. Dan begitu, makanya mah semua. Karena kita begitulah cara hidup kita. Masalah tadi sendawa masih makan jadi haram? Enggak ada dalil makan sendawa tiba-tiba sendawa nggak boleh makan lagi, ya kagak apa-apa ya. Nah, masih lapar dimakan, nggak masalah. Sampai batasan dimana ente ngerasa sudah cukup dan nggak perlu terlalu kenyang. Lagi apa? Cara bersiwak, megangnya begini. Nih, umpama siwak ya, begini nih. 3 jari di depan, apa namanya? Kelingking ya. Kelingking di belakang dan ibu jari di atas begini nih. Jadi ibu jari sama kelingking di belakang, yang 3 di depan ya. Dan ibu jari ini ditaruh persis di bawah apa? Di bawah apa namanya? Bagian yang jadi kayak sikat. Begini nih. Jadi mantap megangnya. Itu sunnahnya begitu. Dan siwaknya itu angka 8. Angka 8 Inggris ya. Begini. Dimulai dari depan atas. 1, 2, 3. Ditutup di lidah. Kali atau 3 kali. Itu caranya begitu. Kalau lagi sholat. Nah, kalau lagi mau bersihin gigi ya terserah. Sampai ke dalam-dalam. Samanya kayak sikat kan? Kayak sikat gigi. Dan bagus ditelan ya. Bekas siwak itu air liur kita jangan dibuang, ditelan. Itu manfaatnya banyak buat kesehatan. Lagi terakhir satu lagi. Apa? Nah. 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 Nah, enggak menjadi kafir. Itu di zaman Sayyidina Umar terjadi. Jadi ada sahabat, dia ingin nyelamatin nyawa sahabat yang lain. Tapi syaratnya apa? Syaratnya dia harus mencium. Kalau nggak salah, mencium kaki dan kening panglima orang kafir. Baru yang lain kagak dibunuh. Itu kan penghinaan sebenarnya. Kalau nggak salah disuruh cium kaki deh, kalau nggak salah sejarahnya. Cium kaki panglima kafir, baru yang lain nggak dibunuh. Dan ini orang Islam dia lakuin, walaupun hatinya terpaksa. Dan sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab tuh cerita. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, jikalau disuruh untuk keluar dari Islam saat itu untuk menyelamatin yang lain dan dia keluar dengan lisan tapi hati apa? Tapi hati tidak, dia tetap seorang muslim. Itu di zaman Andalusia kan begitu, Spanyol. Jadi orang Islam itu pilihannya 3, antara dibunuh, tinggalkan Spanyol, atau murtad. Nah, kalau nggak mau tinggalin Spanyol tetap di situ tapi nggak mau murtad, dibunuh.
Akhirnya banyak juga yang mereka murtad terpaksa, hati tetap beriman, jadi muslim. Karena menjaga apa? Menjaga nyawanya dan terpaksa diungkapin, itu nggak masalah. Cuman ada juga nggak mau murtad, biarin gue tinggal di Spanyol. Mereka pergi ke negara-negara Arab Afrika seperti ke Maroko, Aljazair, itu kan orang-orang apa? Yang ninggalin Spanyol. Maroko, Aljazair itu dekat perbatasan dengan Spanyol. Dari Maroko ke Spanyol itu cuma naik apa itu boot, kapal cepat yang kecil tuh, nyampe 15 menit nyampe. Makanya bahasa orang Maroko, Aljazair itu hampir mirip dengan bahasa Spanyol. Jadi nggak masalah karena terpaksa. Dalam urusan Islam apapun terpaksa nggak masalah. Ente lagi puasa ditodong suruh makan, ente makan karena ditodong mau dibunuh, batal nggak puasa? Enggak. Puasanya tetap apa? Yang penting makan sesuai dengan porsi yang Nabi bilang kan. Todong, lo makan 3 suap. Ayo ikut ke warteg. Gue puasa, gue tusuk. Dia dari serius, benar-benar ditempel tuh pisau di perut kita. Ya udah kita makan 3 suap. Dia nggak jadi tuh bunuh kita. Tapi kita makannya 10 suap. Dia cuma suruh 3. Udah mumpung disuruh ini terpaksa kan. Makannya 4 suap aja udah batal. Karena udah melebihi perintah, melebihi ancaman itu batal ya. Sesuai dengan ancaman tidak batal. Wallahu alam bissawab. Ta'ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqil Fatihah, surah Al-Fatihah, biqira'atil Fatihah. Ya Farijal Ham, ya Kashiful Gham, ya Man Abdi yaghfir wa yarham. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub 'alaina tawbah taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwan wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'in. Amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna biktisabi minna bil mustafa rasulina wa kulli sulin salla wa sallam rabbi alaihi haqqal haqqi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.